kita selamatkan bangunan yang belum terbakar. Kalau yang terbakar ya sudah kita biarkan. Memang seperti itu. Karena dari kepolisian ditarik, pengamanannya murni dari TNI kan itu mulai sudah agak berkurang lah pendemo. Tapi api sudah besar. Teman-teman Kopassus, kalau nggak dikawal kita nggak berani, karena sudah seperti itu ya, masa tidak bisa terkendali ya, sehingga kita jaga keselamatan anggota juga kan itu. Insiden tewasnya Afan Kurniawan, pengemudi ojek online di Jakarta setelah dilindas mobil rantis Brimob, ikut menyulut aksi massa di Solo. Jumat 29 Agustus 2025, aksi massa yang semula dilakukan di depan markas Brimob Batalion C pelopor di Manahan, Solo, merembet jadi aksi kerusuhan dan perusakan di sejumlah titik kota. Bahkan menjadi kerusuhan massa dengan dampak terburuk yang terjadi di Solo sejak terakhir terjadi 1998 lalu. Dimulai pukul 1 siang hari, kerusuhan massa tak berhenti hingga jelang subuh. Puncaknya pukul 2 dini hari, gedung DPRD Kota Solo dibakar massa. Memakai bom molotov, massa membakar gedung sekretariat DPRD Solo hingga luluh lantak. Ada cerita di balik aksi massa ini. Petugas damkar yang datang sempat kesulitan memadamkan api lantaran massa melarang mereka mendekat. Saya mewawancarai Muhammad Usman, seorang anggota damkar yang malam itu ikut bertugas. Malam itu, ia mempertaruhkan nyawanya memadamkan kebakaran gedung DPRD Solo. Tak hanya bertaruh nyawa di kobaran api, tapi juga ancaman amuk massa. Ini adalah kesaksian Usman pada malam itu. Ya, awalnya pada tanggal 29 ya, Agustus, setelah hari Jumat ya. Itu malam hari setelah demo di Mako Brimob Manahan, kita dihubungi Kasatpol PP. Bahwasanya Mas Wali melihat kondisi pasca demo. Di mana kan banyak utilitas kota yang dirusak oleh pendemo, sehingga agar memberikan sebuah kelancaran lalu lintas di Jalan Adi Sucipto, beliau Mas Wali memerintahkan kepada DLH dan damkar untuk membersihkan akses Jalan Adi Sucipto khususnya di depan Manahan. Nah, ini sudah kita bersihkan kurang lebih itu jam 7 kita bersihkan. Ya, harapannya sudah selesai ya, sudah selesai, demo sudah tidak ada lagi. Namun beliau Mas Wali patroli muter, dan kita juga memonitor bersama Kasatpol PP arah ke Gladak, dan di sana ternyata ada kerumunan massa yang tadi berada di Makobrimob, mereka di kawasan Gladak. Di perjalanan dari Makobrimob ke Gladak itu ya merusak utilitas daripada aset-aset pemerintah kota seperti taman, lampu-lampu, furniture kota ini pada dirusak oleh pendemo kan itu. Nah, ini kita saat itu diperintah oleh beliau Mas Wali untuk standby ke balai kota, di balai kota. Kalau melihat situasi kan sangat-sangat ramai. Mulai dari Nonongan sudah ditutup oleh pendemo, terus di Pasar Gede juga, di Widuran itu juga ditutup pendemo.
sehingga akses menuju ke balai kota kesulitan. Lanjut geser setelah jam 12. Ya karena jam 12 lah mereka mulai memecah ya, konsentrasi daripada demo ini ada di beberapa titik. Di Polres juga ada, terus di DPRD ini juga ada, sehingga kita dihubungi oleh pihak Polres untuk membantu suplai air karena water cannon mereka di Mako Polres kehabisan air, sehingga kita coba membantu, namun keterbatasan akses dan akses utamanya di depan, di situ pendemo juga sudah cukup banyak dan kita dihalangi tidak bisa masuk. Itu mulai pukul berapa Pak? Itu udah jam 12-an itu. Itu belum kebakaran berarti ya? Masih? Belum. Untuk mau supply air? Ya itu paling cuman ini masih di Makobrimob, di Polres ya. Oh, Polres. Di Polres dulu. Kita kan dimintain tolong untuk mengisi air water cannonnya polisi pada saat itu. Nah, di situ kita kesulitan karena dihadang oleh pendemo untuk suruh balik kanan kan itu. Dan setelah balik kanan dihubungi oleh beliau Pak Kadis untuk merapat ke DPRD karena di sana terjadi kebakaran. Nah, kalau cuma kebakaran ban di jalan mungkin tidak kita lakukan, namun karena ini udah yang dibakar bangunan gedung di salah satu gedung di DPRD yaitu kantor Sekwan. Nah ini kita meluncur ke sana. Kita meluncur jam 1-an itu udah jam 2-an lah, jam 2-an udah meluncur. Kita lihat belakang kita lakukan pemadaman menggunakan lapar, namun tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa memadamkan api karena pendemo juga melempari menggunakan bom molotov yang dilempari gedungnya. Jadi akhirnya kita coba menggunakan air. Kita kan membawa 1 unit mobil pemadam juga. Nah, kita lakukan sebuah pemadaman di sana dengan 3 orang anggota saya di situ. Kita lakukan pemadaman. Itu juga kita dilempari oleh pendemo, sehingga kita hentikan sementara. Kita minta perlindungan kepada teman-teman Brimob untuk dilindungi anggota kita. Apa anggota dan mobil damkar itu juga ikut dilempar? Tidak kena lemparan juga Pak. Sehingga pada saat proses pemadaman ini kan pendemo melihat kita posisi memadamkan bangunan tersebut, sehingga di situ kita dilempari bom molotov juga sama mercon. Nah, sehingga kami tidak berani kalau tidak dilindungi oleh teman-teman kepolisian. Akhirnya teman kita dilindungi menggunakan tameng ya. Sehingga kita melakukan proses pemadaman dan jam 20 menit lah air kita habis. Terus api semakin membesar kan itu, sehingga kita coba calling pos-pos terdekat, semuanya sudah merapat namun
dihentikan oleh pendemo untuk balik ke Mako, tidak boleh melakukan proses pemadaman. Waktu itu Bapak posisinya sudah di DPR. Di DPRD. Kemudian komunikasi dari teman-teman yang dihalangi itu seperti apa? Ya cukup kooperatif juga sih, tidak arogan lah teman-teman pendemo dengan kita. Mereka malah memberikan sebuah rokok pada anggota. Wis balik kanan wae iki tak kira rokok mulia ning gone kantormu, seperti itu. Sehingga kita tidak ada problem sih sama mereka. Oh, ya. Sehingga memintanya dengan baik. Baik ya, walaupun ya itu tetap ya mengganggu kinerja kita di dalam proses pemadaman. Kewajibannya kan terganggu. Namun dengan cara yang baiklah, tidak arogan atau memukul atau membakar, kita enggak. Tidak ini Pak, mungkin apa teriak kata-kata kasar gitu. Oh enggak, cuman disuruh balik aja. Itu pun kita diintai di belakang. Jadi teman-teman ini tahulah mau balik, mau cari ke jalan alternatif, kan saya minta udah cari jalan alternatif kan gitu lewat hati. Mohon maaf dan ini diintai sama teman-temannya pendemo di belakang itu. Terus sembunyi ke rumah warga sekitar perkampungan. Iya, kita sembunyi di belakang kantor dewan situ ya. Terus akhirnya dengan keterbatasan kita coba koordinasi dengan PDAM. Di situ ternyata ada sumber air kan, itu ada sumber air, sehingga kita menggunakan pola pemadaman statis. Kita ambil air dari PDAM, kita sedot langsung kita padamkan api yang di DPRD. Kalau yang tadi sempat tertahan itu akhirnya bisa masuk ya? Beberapa jam kemudian kan dari kepolisian ditarik, pengamanannya murni dari TNI kan itu. Itu mulai jam 3 lah, jam itu mulai sudah agak berkurang lah pendemo, tapi api sudah besar, sehingga mobil damkar kita mulai bisa masuk di jalan utama. Itu ada pengawalan juga dari TNI? Ada. Pada saat kita melakukan proses pemadaman di pos Faroka itu kita dikawal oleh teman-teman Kopassus. Kalau nggak dikawal kita nggak berani, karena sudah seperti itu ya, masa tidak bisa terkendali ya, sehingga kita jaga keselamatan anggota juga kan itu. Berarti tertahannya itu lama ya Pak? Antara mulai upaya kan sudah ya hampir lebih 2 jaman. Kan kita jam 2 itu udah melakukan pemadaman, namun air kita habis. ya. Teman-teman sudah saya sarankan untuk melakukan pemadaman di beberapa titik di pos Fajar Indah sama pos Faroka. ya. Setelah pemadaman pos di sana nanti bergeser ke DPR. Arah ke DPR-nya yang ditahan. Berarti tertahannya bisa 1 jam lebih? 2 jaman. 2 jaman. Ya, tapi kita sudah bisa mengamankan aset yang belum terbakar ya. Jadi ruang sidang sama ruang kerja ketua dewan kita amankan. Jadi kalau prinsip kita dalam proses pemadaman itu kita selamatkan bangunan yang belum terbakar. Kalau yang terbakar ya sudah kita biarkan. Memang seperti itu. Karena tidak mungkin kan. Terbakar ya usah. Penting yang belum terbakar kita amankan. Itu dulu yang kita lakukan konsepnya. Nah, melihat masa ini kemudian bisa berangsur mundur itu apa Pak yang terjadi saat itu? Ya karena adanya sebuah pendekatan persuasif ya dari TNI ya untuk teman-teman pendemo supaya tidak anarkis kan itu. Nah, dia juga sekalian didorong mundur dan mereka mundur ke arah di
barat ya, arah barat di Gapura Makuta itu Mas. Nah, di situ mereka bakar-bakar di sana juga. Kita melakukan proses pemadaman di kantor DPR itu sampai subuh di sana, mulai pendinginan subuh. Iya. Oh, Pak, berarti ada juga yang ditangkap atau gimana kalau masa-masa itu? Dari pendemo atau dari gitu? Dari pendemonya. Dari masanya itu? Kayaknya nggak ada yang ditangkap deh. Cuma dipukul mundur aja mereka untuk memberikan ruang kepada pemadam bisa masuk. Karena kita mengandalkan akses dari belakangan cukup kecil ya. Mulai mereda kemudian tidak mendapat serangan itu mulai jam berapa Pak? Ya mulai jam 3 jam 4-an lah. Antara itu sudah leluasa karena jam 2, jam 3 itu udah kita dilempari molotov terus ya sama mercon. Molotov dan mercon itu berapa banyak Pak? Berarti kan mereka siap-siap tidak mungkin ngambil di jalan. Iya, pada saat kita lakukan proses pemadaman kan api awal itu berada di dapur ya, di belakangnya kantor sekwan itu sama parkiran DPRD, parkiran PDAM. Nah, kita coba melakukan proses pemadaman awal di sana aja ketahuan dari pendemo, akhirnya kita dilempari molotov. Itu sampai kena nggak Pak? Molotovnya ke? Ya enggak, tapi kan kita tahu ada api. Terus nggak sampai kena. Nggak kena karena kita juga pakai APD lengkap. Terus teman-teman saya komando ya, kalau ketika ada hal yang berbahaya tetap saya tarik anggota saya kan itu. Nah, ketika ada molotov naik di atas ya udah anggota saya tarik kan itu. Itu berarti pas proses kemarin tidak ada yang sampai terluka gitu? Alhamdulillah tidak ada. Iya. Oke, mungkin ada ini Pak juga cerita-cerita yang mungkin paling berkesan pada saat proses pemadaman di DPRD. Mungkin ada lucu atau? Ya kalau proses pemadaman di situ ya kondisi saat itu metode secara teoritis tidak bisa kita terapkan. Kalau secara teorinya kan terstruktur dan terorganisir dengan baik. Namun kalau kemarin itu tidak bisa kita terapkan. Seperti teori apa Pak misalnya? Ya kan sudah ada yang bertanggung jawab. Jadi petugas ini nggak boleh melakukan tindakan tanpa ada komando dari kita kan itu. Karena di saat itu banyak komandan ya kan. Anggota saya itu banyak diperintahkan si BCZ sehingga tidak fokus di dalam proses pemadaman. Oh, jadi karena banyak instansi terlibat. Iya, karena ya memang di situ kan faktor keamanan yang paling bertanggung jawab TNI. Nah, ya kita ngikutin TNI lah. Tapi di situ juga ada pemilik kantornya kan itu, Pak Sekwaja juga minta dipadamkan sebelah A sebelah C kan kita bingung kan itu kalau teori kita kan ya kalau yang sudah terbakar ya biarin terbakar kan itu. Namun dari pemilik kantornya itu masih banyak dokumen saya yang nggak rela gitu loh ya. Ini yang menjadi hal yang lucu ya. Ya mau diselamatkan gimana udah seperti itu kita nggak berani. Terus waktu itu listrik juga masih nyala PLN-nya, kita juga kesulitan. Oh, nyala itu sampai jam berapa berarti? Ya PLN datang itu jam 4-an lah. Oh, baru dipadamkan. Baru dipadamkan karena mereka juga mempertimbangkan
penerangan kota ya, sehingga kalau dia pada mau seluruh digital juga bahaya secara keamanan, sehingga memang dia masih memetakan jaringan-jaringan yang khusus, jaringan listrik yang di BPD aja yang diputus, tidak memutus seluruh ruas jalan itu enggak. Kalau interaksi dengan massa sempat nggak interaksi, mungkin pas sudah selesai malah atau pada masih nonton atau gimana? Kalau pendemo saya kira sudah tidak ada lagi ya mereka, justru masyarakat umum itu mulai masuk, mulai menonton kantor Sekwan terbakar itu setelah sholat subuh itu udah mulai kedatangan masyarakat sekitar. Tapi ini gitu dihalau gitu ya? Iya, dihalau. Mungkin harapannya Pak setelah ada kerusuhan ini mungkin ke depan gimana? Kalau melihat kejadian ini dari sisi kami ya, ini akan melakukan berbagai inovasi ya di dalam proses pemadaman. Bila mana ya jalan-jalan utama itu tidak memungkinkan untuk kita lalui, kira-kira rute-rute alternatif mana yang memungkinkan kita lalui, khususnya di area-area objek vital yang ada di kota Solo. Mungkin itu sih. Ada pemetaan jalur alternatif? Iya, itu nanti yang akan kita lakukan, dan mungkin dalam waktu dekat juga akan kita koordinasikan dengan wilayah ya. Wilayah dalam hal ini mungkin Linmas, karena pada saat kondisi tersebut yang akses pemukiman juga ditutupin portal. Nah, disitulah kita perlunya koordinasi dengan wilayah, dengan kelurahan supaya akses-akses yang menjadi alternatif kita di menuju di lokasi objek vital supaya dibantu untuk bisa dibuka portal tersebut dan itu. Tapi jalan-jalan kampung itu memungkinkan Pak untuk mobil damkar masuk? Ya, kalaupun tidak bisa masuk, minimal selang kita sudah bisa mendekat di daerah sana. Salah satu contoh lapas ya kan, Slamet Riyadi udah tidak memungkinkan nih kan, yang paling mungkin hanya di kawasan Kampung Baru. Unitnya di sana mungkin kita gelar selang paling enggak 10 sampai 15 selang kan enggak masalah. Itu yang kita mapping sekarang. Kira-kira sumber airnya di mana, kebutuhan personelnya berapa, dan dari pos mana yang akan kita luncurkan. Ini kita lakukan kajian. Gedung Sekretariat DPRD Solo kini tinggal puing. Sejumlah dokumen dan arsip penting musnah. Pekerja untuk sementara harus berkantor di perpustakaan. Perlu biaya tak sedikit untuk membangunnya kembali. Biaya itu pun pada akhirnya lagi-lagi diambil dari uang yang dibayar oleh kita masyarakat. Kerusuhan terjadi dimanapun, selalu membawa luka. Tak ada yang diuntungkan. Apalagi bagi warga Solo, kerusuhan ini membangkitkan trauma atas kerusuhan 1998 lalu. Semua warga Solo berharap kerusuhan ini menjadi yang terakhir. Saya Ahmad Syarifuddin, wartawan tribunsolo.com undur diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.